Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian? Nah, kami harap kalian baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai perubahan lingkungan. Kelompok kami beranggotakan Dewi Lailatul, Vina Nidaul, Su'da Rofifah, Binti Afrilia, Yustika Eki, dan Indah Min Alfi. Nah, pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu pengertian perubahan lingkungan, yang kedua faktor perubahan lingkungan, yang ketiga dampak perubahan lingkungan, yang keempat penyebab perubahan lingkungan, yang kelima cara mengatasi perubahan lingkungan, yang keenam yaitu mengatasi perubahan lingkungan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. A. Pengertian perubahan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk pengertian dari perubahan lingkungan hidup itu sendiri adalah perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa dikarenakan gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk faktor yang disebabkan manusia bisa karena pencemaran. Faktor perubahan lingkungan. Faktor perubahan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu faktor manusia dan juga faktor alam. Faktor manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah penebangan hutan. Penebangan hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih nantinya akan memberikan kerugian yang besar bagi lingkungan ataupun makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, apabila hutan yang telah ditebang tersebut tidak segera direboisasi ulang, maka akan muncul masalah baru, seperti akan terjadi tanah longsor dan juga banjir. Penebangan hutan juga akan mempengaruhi makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut, di mana organisme dalam tanah seperti cacing dan mikroba lain akan punah dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur lagi. Yang kedua ada pembangunan rumah dan jalan. Adanya pembangunan baru di beberapa wilayah yang kurang strategis tentunya akan memberikan dampak bagi lingkungan, di mana lahan yang seharusnya dapat digunakan untuk menanam kebutuhan papan menjadi hilang. Hal ini menyebabkan lahan tersebut menjadi tidak produktif. Sedangkan pembangunan jalan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan akan memberikan dampak pada lingkungan. Jika pembangunan jalan tidak memikirkan sistem drainasi air, maka akan memberikan kerugian besar seperti dapat menyebabkan banjir dan memudahkan jalanan yang dibangun tersebut cepat rusak. Selain itu, pembangunan jalan yang tidak disertai penghijauan di sekitarnya akan menyebabkan polusi udara yang parah dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Yang ketiga ada penerapan
beberapa dari mereka menerapkan sistem intensifikasi untuk meningkatkan hasil produksi. Akan tetapi, cara tersebut akan memberikan kerugian bagi lingkungan dan menyebabkan kerusakan. Contohnya adalah penggunaan pestisida yang sembarangan akan menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, sistem penanaman yang hanya menanamkan satu jenis tumbuhan dalam satu wilayah akan mengurangi keanekaragaman hayati. Selain itu, juga mengurangi keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Apabila ekosistem tidak stabil, maka tidak heran apabila terjadi serangan hama secara besar-besaran. Selanjutnya adalah faktor alam. Faktor alam juga memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan suatu lingkungan tempat tinggal. Faktor alam yang dimaksudkan di sini adalah karena pengaruh dari bencana alam, seperti banjir. Bencana alam banjir dapat terjadi apabila sistem drainase suatu daerah tidak bekerja dengan baik. Selain itu juga dapat disebabkan oleh penumpukan sampah yang ada di sungai. Banjir memang bencana yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Akan tetapi, bencana ini memberikan dampak bagi lingkungan yang terkena. Beberapa dampak banjir bagi lingkungan tempat tinggal, contohnya adalah mudah terserang penyakit, kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan tidak terpenuhi. Udara menjadi tidak sedap, lingkungan menjadi kumuh, dan juga lingkungan menjadi sumber penyakit. 2. Yaitu gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak stabil, terutama bagian dalam bumi. Gempa dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pada lempeng bumi. Hal ini akan memberikan pengaruh pada sesuatu yang berada di atasnya. Contohnya di sini adalah bangunan menjadi roboh, pohon-pohon menjadi miring, adanya retakan pada bangunan atau jalan. Dampak dari gempa bumi sendiri tergantung dari skala gempa yang terjadi. Di mana semakin besar skalanya, maka dampak yang diberikan juga semakin buruk. Contohnya adalah gempa bumi yang terjadi di Aceh beberapa tahun silam yang hampir meratakan seluruh daratan wilayah tersebut. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak terkendali dan harus melakukan pembangunan dari awal. Yang ketiga ada letusan gunung api. Peristiwa meletusnya gunung berapi secara geografis dapat diprediksi. Akan tetapi, kondisi suatu gunung berapi yang tidak stabil terkadang membuat menjadi tidak siaga. Adanya letusan gunung berapi tentunya memberikan dampak positif dan juga negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah wilayah yang terlewati oleh abu vulkanik menjadi subur. Sedangkan material yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai tambang. Sedangkan dampak negatifnya adalah pemukiman warga menjadi rusak dan ekosistem di wilayah tersebut menjadi tidak stabil. Hal tersebut dapat membuat makhluk hidup yang berada di wilayah tersebut menjadi punah. Contoh dari letusan gunung berapi yang memberikan dampak bagi perubahan lingkungan salah satunya adalah suksesi Gunung Krakatau pada 150 tahun silam yang membuat beberapa wilayah tenggelam dan menimbulkan wilayah baru. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak perubahan lingkungan. Apa sih yang kalian ketahui tentang dampak perubahan lingkungan itu? Dampak perubahan lingkungan adalah segala sesuatu yang merugikan baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Adapun beberapa contoh dari dampak perubahan lingkungan, yang pertama adalah
adalah berkurangnya jumlah pohon yang ada di bumi, yang tentu saja meningkatkan resiko akan terjadinya kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, meningkatnya pencemaran yang ada di lingkungan, baik itu pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, semakin banyaknya hewan dan tumbuhan yang mengalami kepunahan. Hal ini akibat penebangan pohon secara liar dan perburuan hewan secara besar-besaran. Dan yang keempat, akibat efek rumah kaca. Hal ini tentu saja meningkatkan suhu bumi yang semakin panas. Dan yang terakhir, rusaknya biota laut akibat pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik, pembuangan sampah-sampah rumah tangga, dan lain sebagainya. Terima kasih. Perubahan lingkungan. Apa saja yang menyebabkan perubahan lingkungan tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Perubahan lingkungan dapat dipengaruhi oleh angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. Yang pertama adalah angin. Angin mempunyai kekuatan yang besar untuk mengubah permukaan bumi. Misalnya, batuan yang mengalami pelapukan akan terkikis oleh kekuatan angin. Angin yang kuat seperti angin topan dapat merobohkan pepohonan dan rumah penduduk. Kemudian, yang kedua adalah hujan. Air hujan yang mengalir di permukaan tanah akan mengikis tanah dan terbawa bersama aliran air ke sungai. Hujan deras yang terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian, yang ketiga adalah panas matahari. Panas matahari dan hujan yang silih berganti akan menyebabkan pelapukan batuan. Hal ini juga dapat menyebabkan tercepatnya kerusakan rumah. Pada musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan tanah menjadi retak dan kering. Kemudian panas matahari juga dapat mempercepat terjadinya kebakaran hutan karena keringnya ranting-ranting pohon dan juga dedaunan. Selanjutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut disebabkan oleh angin. Gelombang laut menyebabkan abrasi yang terkikisnya daratan dan batu karang. Cara mencegah perubahan lingkungan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan lingkungan. Hanya dengan hal kecil sekalipun akan berhasil memagari bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Dengan cara mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita kepada alam semesta. Nah, yang pertama, cara mencegah perubahan lingkungan yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi di padangnya. Tidak hanya itu loh, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. Yang kedua, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Yang ketiga, tidak membuang limbah pabrik ke laut. Sebaiknya pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan mengurangi pencemaran laut dan biota laut akan terjaga. Dengan cara mengatasi eksploitasi alam yang berlebihan ini, manusia akan menyadari bahwa alam merupakan rumah yang paling penting, yaitu rumah yang paling bermanfaat kehidupan makhluk hidup. Mengatasi perubahan lingkungan. Yang pertama, bencana banjir. Dapat diatasi dengan membuat resapan air, tidak membuang sampah ke sungai, dan melakukan reboisasi. Yang kedua, pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air dapat diatasi dengan tidak membuang limbah ke sungai. Yang kedua, ada pencemaran udara, dapat diatasi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
dan memfilter asap pabrik. Yang terakhir, pencemaran tanah dapat diatasi dengan tidak menimbun sampah di tanah dan tidak membakar sampah di tanah. Yang ketiga, kepunahan dapat diatasi dengan menjaga habitatnya, mendirikan cagar alam dan suaka alam, mencegah pemburuan liar, dan penerapan hukum yang jelas atau memberi sanksi kepada para pelanggar. Yang keempat, kerusakan ekosistem laut dapat diatasi dengan meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan, mengembangkan potensi industri kelautan, mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut. Sekian dari kelompok kami. Thanks for watching. Akhirilah setiap hari dengan pikiran yang positif. Tidak peduli seberapa berat harimu, besok adalah kesempatan baru untuk membuat segalanya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.